بك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawam mumkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dziratin alf marrah. Amma ba'du. Ahbab fillah wa ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini ke muka bumi, tentu di situ terdapat hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti bulan puasa, di dalam bulan puasa Ramadan ini ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya tentang masalah ikhlas. Apa yang dinamakan ikhlas? Ikhlas yaitu al-amalu lillahi wahdah. Perbuatan yang semata-mata murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melakukan ibadah puasa, yang tahu tentang puasanya hanya dirinya sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat mudah bagi dirinya untuk menggapai keikhlasan tersebut. Al-Imam Ya'qub Al-Makfuf mengatakan, Al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu ialah orang yang suka menutupi kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia suka menutupi keburukan-keburukannya. Jadi kalau ada orang yang suka mengumbar-ngumbar kebaikannya, maka orang itu tidak dikatakan orang yang ikhlas, namun dikatakan orang yang riya, waliyadzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar tentang masalah sabar. Sabar menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika masa hidupnya 3 bulan hanya makan kurma dan air saja. Kadang ketika datang ke rumah Sayyidah Aisyah, bertanya Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, "Ainda kito'am, apakah ada makanan?" Sayyidah Aisyah kadang menjawab, "Na'am, iya." Dan kadang menjawab tidak. Ketika Sayyidah Aisyah menjawab tidak, jawaban Rasulullah SAW sangat simpel. Beliau mengatakan, "Idzan ana shaim." Kalau begitu, saya berpuasa wahai Aisyah. Tidak seperti kita. Kalau kita tidak ada makanan di rumah, mungkin kita akan bingung cari pinjaman ke tetangga, ke keluarga, dan lain-lainnya. Para ulama mengatakan, "Man kanat himmatuhu ma yadkhulu fi batni, kanat qimatuhu ma yakhruju min batni." Orang yang semangatnya, yang tujuannya hanya untuk sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya orang itu sama seperti sesuatu yang keluar dari perutnya. Jadi orang-orang yang kehidupannya hanya untuk kepentingan dunia, maka nilainya sama sesuatu yang keluar dari perutnya, waliyadzubillah. Teringat bagaimana Rasulullah SAW dipuji di qasidah Buddha, warawadatul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Gunung-gunung yang menjulang tinggi menawarkan dirinya menjadi emas, namun Rasulullah SAW menolaknya dengan rasa bangga. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu innad darurata la ta'du 'alal ismi. Padahal kala itu Rasulullah SAW butuh pada dunia, namun Rasulullah SAW menolak dunia itu dan bertambahlah sifat kezuhudannya. Dan kendati Rasulullah butuh kepada dunia, tetapi tidak mengurangi pada kesuciannya. Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin seorang nabi butuh kepada dunia, padahal dunia ini tidak akan ada tanpa adanya Nabi Muhammad SAW. Begitulah Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan dunia ini. Dan pelajaran yang ketiga yaitu tentang masalah syukur. Mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Khususnya ketika kita berpuasa, kita akan melakukan berbuka puasa, kita harus menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Dan kita tahu di dalam hadis, bisoimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Makanya jangan sampai ketika kita berbuka puasa dalam keadaan sedih. Karena kita kalau sudah berbuka puasa diberikan hidangan, artinya kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi,
bahagia ketika bertemu Tuhannya kelak di akhirat nanti. Teringat kepada kisah Sayyidina Ibrahim bin Adham. Suatu hari beliau sedang berjalan, kemudian beliau menjumpai seorang laki-laki yang maqtu'ul atraf, yang terpotong kedua tangannya, kedua kakinya, dan memiliki penyakit judam. Bahkan dia buta, lelaki ini buta. Orang-orang tak tega melihatnya, sehingga banyak dari orang yang datang kepadanya menghampirinya, memberikan sesuap makanan kepadanya. Subhanallah, Sayyidina Ibrahim bin Adham mendengar dari ucapannya, Alhamdulillah ala ni'amhil azimah wa atayahul jasimah. Ibrahim bin Adham kaget mendengar ucapan orang yang lumpuh ini, orang yang cacat ini. Kemudian Sayyidina Ibrahim datang menghampirinya. Assalamualaikum, dijawab oleh orang laki-laki itu. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Bingung Sayyidina Ibrahim. Loh, dari mana kamu tahu aku Ibrahim? Kamu ini buta. Dijawab oleh laki itu. Ma jahiltu syai'an mundu araftullah. Semenjak aku mengenal Allah, aku tidak ada yang tidak aku ketahui. Artinya aku mengetahui semuanya. Jadi seperti itu orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, bertanya kembali, Ma taqulu anifan, apa yang kamu katakan tadi? Aku mengatakan, Alhamdulillah ala ni'amhil azimah wa atayahul jasimah. Alhamdulillah atas nikmat yang agung dan pemberian yang besar. Sayyidina Ibrahim bingung, tanya kembali kepada lelaki itu, kamu tidak punya tangan, kamu tidak punya kaki, kamu punya penyakit judam, kamu buta, kamu tidak punya rumah, makananmu dari orang-orang. Gimana kamu bisa bersyukur? Dari apa yang kamu syukuri? Apa yang kamu dapat syukuri? Dengan santainya orang ini menjawab, Ya Ibrahim, alam yubqili lisanan dzakiran wa qalban syakira. Wahai Ibrahim, tidakkah tersisa kepadaku lisan yang senantiasa berzikir dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Ayu nikmatin a'zamu min hadi. Apakah ada yang lebih nikmat, yang lebih agung dari nikmat ini, wahai Ibrahim? Kemudian Sayyidina Ibrahim berpikir dan merenungi betapa besarnya ucapannya ini, betapa agungnya ucapan orang laki-laki ini. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Maka jangan sampai kau tinggalkan doa ini setelah engkau melaksanakan salat. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulang, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga dengan mengamalkan doa ini kita mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW, bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.